Aldi dan Winda hidup dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Mereka tinggal di kontrakan sempit, dikejar utang, dan setiap hari harus memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Awalnya mereka masih berusaha mencari jalan halal untuk keluar dari kesulitan. Namun semakin lama, tekanan hidup perlahan mengubah cara berpikir mereka. Rasa putus asa berubah menjadi ambisi gelap dengan cara apapun. Di tengah kondisi itu, mereka memilih jalan pintas, sebuah perjanjian gaib yang konon bisa mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi, harus ada tumbal sebagai pengganti harta yang akan diberikan. Meski awalnya ketakutan, namun bisikan tentang kehidupan mewah perlahan menutupi mata mereka. Hingga akhirnya mereka setuju untuk menjalankan ritual tersebut. Tidak lama kemudian, kesempatan datang dengan sendirinya. Mereka diterima bekerja di rumah seorang pria tua bernama Pak Anto yang tinggal sendirian di rumah besar peninggalan keluarganya. Pak Anto dikenal memiliki banyak tanah dan simpanan harta yang nilainya sangat besar. Melihat semua kemewahan itu, niat jahat Aldi dan Winda semakin kuat. Mereka percaya pria tua itu adalah tumbal sempurna untuk memenuhi syarat pesugihan mereka. Hari demi hari berlalu, hingga suatu malam hujan deras mengguyur rumah tua tersebut. Dan dari kamar Pak Anto, terdengar suara jatuh sangat keras. Ketika mereka masuk ke kamar, tubuh Pak Anto sudah terbujur kaku di atas lantai. Anehnya, ekspresi wajah pria tua itu terlihat seperti menahan ketakutan. Bukannya melapor atau meminta bantuan, pasangan itu justru melihat hal tersebut sebagai kesempatan untuk menguasai seluruh kekayaannya. Mereka menyembunyikan itu dari warga sekitar. Tubuh Pak Anto dibersihkan lalu ditempatkan kembali di atas kursi roda seolah-olah masih hidup. Aldi mulai mencari surat-surat berharga dan aset yang bisa mereka kuasai. Namun sejak saat itu, gangguan aneh mulai bermunculan. Setiap malam hari terdengar suara kursi roda bergerak sendiri di lorong rumah. Kadang terdengar suara dari kamar Pak Anto. Winda mulai sering melihat bayangan pria tua berdiri di depan cermin dengan mata hitam pekat dan mulut tersenyum lebar. Suatu malam saat Aldi sedang menghitung uang hasil menjual salah satu aset Pak Anto, terdengar suara ketukan dari dalam kamar Pak Anto. Ketukan itu pelan, lalu semakin keras. Ketika pintu dibuka, tubuh Pak Anto sudah tidak berada di kursi roda. Jejak kaki terlihat memenuhi lantai. Sejak malam itu, Winda sering mendengar bisikan yang menyuruh mereka segera membayar janji tumbal berikutnya. Sementara Aldi mulai mengalami mimpi buruk tentang ritual yang pernah mereka lakukan. Dalam mimpinya, makhluk itu terus mengulang satu kalimat yang sama, bahwa perjanjian belum selesai. Puncaknya terjadi ketika mereka menemukan ruang rahasia di bawah rumah yang dipenuhi sesajen busuk dan simbol ritual kuno. Di tempat itulah mereka menyadari bahwa arwah Pak Anto ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Ia pernah membuat perjanjian serupa puluhan tahun lalu, dan kini kutukan tersebut diwariskan kepada mereka. Satu persatu kejadian mengerikan mulai terjadi. Winda kerasukan dan sering tertawa sendiri, sedangkan Aldi terus dihantui Pak Anto yang muncul di mana-mana, yang melotot tajam. Mereka akhirnya sadar bahwa kekayaan yang mereka inginkan ternyata hanyalah jebakan. Rumah itu berubah menjadi tempat penuh teror yang tidak bisa mereka tinggalkan. Dan ketika makhluk penagih janji akhirnya datang, Aldi dan Winda menyadari semuanya sudah terlambat. Karena setiap janji selalu ada harga yang harus dibayar.